Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 November 2022 dengan judul Dia Akan Mengusir Musuh Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Kami tidur dengan begitu nyenyak hingga tiba di pagi hari ini. Kami dibangunkan oleh karena rahmat dan kasih Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Curahkanlah kepada masing-masing kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Ulangan 33 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Mari kita ikuti penjelasannya. Masa sukar sedang menghadang di hadapan kita. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus bangun, lalu menempatkan dirinya sendiri, tubuh, jiwa, dan roh di bawah disiplin Allah. Musuh berada di jalur kita. Kita harus betul-betul bangun, berjaga-jaga terhadap dia. Kita harus mengenakan segenap kelengkapan senjata Allah. Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Kita harus menyukai dan menuruti kebenaran untuk zaman ini. Ini akan menyelamatkan kita dari penerimaan, penipuan dahsyat. Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ia telah berbicara kepada kita melalui kesaksian-kesaksian kepada gereja dan melalui buku-buku yang telah menolong menjelaskan kewajiban kita sekarang dan posisi yang harus kita duduki sekarang. Peringatan yang telah diberikan butir demi butir, hukum demi hukum, harus diperhatikan. Jika kita mengabaikannya, dalih apakah dapat kita berikan? Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 270. Orang yang berdosa terbuka kepada kematian yang kekal, sampai ia memperoleh satu tempat persembunyian di dalam Kristus. Dan sebagaimana sikap bermalas-malas dan tidak peduli, bisa menghilangkan satu-satunya kesempatan untuk hidup. Demikian pula sikap perlambatan serta acuh tak acuh akan membinasakan jiwa. Setan musuh besar itu ada di belakang setiap pelanggar hukum Allah yang suci. Dan ia yang tidak merasakan adanya bahaya dan tidak mencari naungan dari perlindungan yang kekal itu, dengan sungguh-sungguh akan menjadi mangsa si pembinasa itu. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 2, halaman 128. Ia yang telah menutup mulut singa di lubangnya dan telah berjalan-jalan di dalam nyala api bersama para saksinya yang setia, tetap bersedia bekerja bagi kita untuk mengalahkan setiap kejahatan dalam diri kita. Ia tidak pernah mengusir orang yang menangis karena hati hancur. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 70. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat rohani, kekuatan, dan pertumbuhan iman bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Masa sukar sedang menghadang di hadapan kita. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus bangun, lalu menempatkan dirinya sendiri, tubuh, jiwa, dan roh di bawah disiplin Allah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya sukacita sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, dan juga perizinan. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, para dosen, dan juga rektor. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan untuk mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas mereka. Hamba juga berdoa Tuhan bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbaan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.